Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita mendesain satu unit pengolahan air limbah. Tetapi di dalam perencanaannya, sebelum kita mendesain, kita harus mengetahui dulu fundamental dari perencanaan air limbah itu seperti apa. Dan kali ini saya akan membahas bagaimana kita mengetahui tujuan dari pengolahan air limbah dan juga kualitas maupun kuantitas air limbah itu sendiri yang didukung dengan data-data perencanaan. Nah, data-data perencanaan ini nanti kita akan lihat standar baku mutu air limbahnya sebagai acuan dalam mengetahui nilai efisiensi dari setiap unit pengolahan yang akan kita rancang. Dan terakhir adalah karakteristik air limbahnya. Karakteristik air limbah ini terbagi menjadi 3, yaitu karakteristik fisik, kimia, maupun biologis. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa air limbah itu ketika kita lihat padanannya di dalam bahasa Indonesia, air limbah ini sama dengan air buangan. Nah, dari mana sih sumber air limbah itu? Air limbah itu sumbernya dari ada 2, yaitu sumbernya dari domestik dan non-domestik. Untuk rumah itu kategori adalah air limbah domestik. Jadi hampir sebagian besar mungkin dari 100% air limbah yang dihasilkan, sekitar 60 sampai hampir 70% air limbah itu dihasilkan dari jenis sumber domestik. Sedangkan untuk sumber non-domestik itu berasal dari limbah atau buangan industri ataupun buangan kimia dan buangan lainnya. Nah, jenis air limbah itu sendiri terbagi menjadi 2. Seperti yang tadi sudah saya ungkapkan, yaitu pertama adalah air limbah domestik, yaitu air limbah yang memang berasal dari aktivitas sehari-hari manusia, yaitu dari kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, maupun asrama. Sedangkan air limbah industri itu berasal dari kegiatan pendukung aktivitas manusia berupa biasanya dari kegiatan proses industri, ya baik itu industri dalam skala besar maupun skala kecil, yang sifatnya memang bisa B3 maupun non B3. Nah, karena sifatnya bisa B3 dan non B3, tentu saja ini akan berpotensi untuk menyebabkan terjadi pencemaran dalam skala sedang maupun berat, gitu ya. Lalu kita lihat di sini bahwa air limbah itu umumnya mempunyai konsentrasi polutan pada beberapa parameter di atas standar baku mutu. Sehingga apabila Anda melihat bahwa air limbah tersebut sudah berada di atas standar baku mutu, kita membutuhkan adanya pengolahan di sini. Nah, pengolahan ini berfungsi untuk apa? Untuk menurunkan kadar konsentrasinya sehingga ketika dibuang ke lingkungan, ke badan air misalnya, itu sudah memenuhi standar baku mutu dan sudah tidak berbahaya kepada lingkungan. Gitu. Nah, di sini tujuan dari air limbah itu sendiri ya berfungsi untuk menghilangkan bahan nutrisi. Ya, bahan nutrisi ini apa sih? Bahan nutrisi ini dihasilkan dari polutan atau kontaminan. Nah, kenapa ini dibilang nutrisi? Karena sebenarnya apabila kita membuat pengolahan biologis ya, dan kita melibatkan aktivitas mikroorganisme, nah kontaminan ini sebagai nutrisi bagi mikroorganisme. Sehingga di sini ada istilah bahan nutrisi. Jadi di sini nutrisi itu adalah nutrien bagi mikroorganisme atau komponen pendukung lain. Dan nutrisi ini nanti akan didegradasi, dipecah menjadi struktur senyawa yang lebih sederhana. Selanjutnya adalah tujuan pengolahan adalah untuk menghilangkan komponen beracun yang bisa menyebabkan adanya sifat karsinogenik. Ya. Lalu berikutnya adalah mereduksi bahan yang tidak dapat didegradasi.
Ya, sehingga dengan kita membuat pengolahan, konsentrasinya itu menjadi lebih rendah. Nah, di dalam merancang desain unit instalasi pengolahan air limbah, kita wajib mempertimbangkan aspek kuantitas dan kualitas. Nah, kuantitas itu apa? Kuantitas itu kita melihat debit yang dibutuhkan untuk merancang kapasitas unit pengolahan. Nah, debit ini dihasilkan dari mana? Bisa dihasilkan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung itu adalah ketika Anda merencanakan IPAL, sistem penyalurannya sudah terkoneksi. Nah, dengan adanya sistem penyaluran yang terkoneksi dengan IPAL, kita bisa mengetahui debit puncak pada saluran tersebut. Dan debit itu nanti yang akan digunakan untuk menentukan kapasitas unit pengolahan. Selain kuantitas, kita juga harus melihat kualitas. Ya, kualitas ini yang nanti akan menentukan parameter-parameter polutan mana saja yang akan direduksi. Sehingga konsentrasinya memenuhi baku mutu ketika dibuang ke lingkungan. Nah, data-data perencanaan apa saja sih yang memang kita butuhkan dalam merencanakan IPAL? Pertama, secara garis besar kita membutuhkan adanya peta topografi. Kenapa kita membutuhkan peta topografi? Karena kita menginginkan apabila kita mendesain sistem penyaluran, ya, penyaluran air limbah dari sumber menuju IPAL, kita usahakan merancang sistem penyaluran tersebut dengan metode gravitasi, sehingga kebutuhan akan pompa itu kita bisa reduksi. Nah, dari sini kita bisa menentukan juga posisi IPAL yang terbaik bagi sistem konfigurasi perpipaan tersebut. Nah, data perencanaan yang lain adalah proyeksi penduduk. Nah, kita harus menentukan pada jangka waktu berapa instalasi pengolahan air limbah ini dapat menampung air limbah sesuai dengan pertambahan jumlah penduduk untuk beberapa tahun ke depan. Dan berikutnya kita harus mengetahui debit, tentu saja. Dengan debit kita bisa menentukan kapasitas unit. Bagaimana kita bisa menentukan kapasitas unit setelah kita mengetahui debit? Kita bisa mengetahuinya setelah kita mengetahui waktu detensi pada setiap unit. Waktu detensi itu apa? Waktu detensi adalah waktu yang dibutuhkan air limbah terdiam di dalam satu unit pengolahan. Gitu. Nah, dengan kita mengetahui debit dan kita mengetahui waktu detensi, kita bisa mengetahui waktu detensi dan debit, berarti kita bisa mengetahui data-data perencanaan yang akan kita rancang. Berikutnya adalah karakteristik air limbahnya. Nah, di sini kita harus menguji karakteristik air limbahnya menurut sifat fisik, kimia, maupun biologis. Berikutnya adalah jangka waktu perencanaan. Kita tidak mungkin membangun IPAL dalam perencanaan yang pendek, sehingga kita mampu dan mempertimbangkan ya untuk melihat proyeksi penduduk berdasarkan juga dengan jangka waktu perencanaan. Misalnya 10 tahun ke depan, 20 tahun, atau 30 tahun ke depan. Nah, ini contoh salah satu peta sederhana dari dari lokasi daerah pelayanan untuk disalurkan menuju instalasi pengolahan air limbah. Dan ini standar baku mutu air limbah. Nah, standar baku mutu ini kenapa kita lihat? Karena inilah yang menjadi acuan kita dalam mereduksi polutan-polutan yang terkandung di dalam air limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Nah, baku mutu itu apa? Baku mutu itu adalah ukuran atau batasan yang menjadikan acuan atau patokan unsur pencemar ya ketika dibuang ke lingkungan. Jadi ada toleransinya. Nah, di sini baku mutu itu sebenarnya banyak sekali, dan ini salah satunya adalah Permen LH nomor 5 tahun 2014 tentang baku mutu air limbah. Nah,
Untuk baku mutu air limbah industri sendiri itu banyak sekali, tergantung dari jenis-jenis industrinya. Nah, di sini dalam Permen LH nomor 5 tahun 2014 itu sudah tertuang ada 46 jenis standar untuk air limbah berdasarkan dari proses yang ada di industri tersebut. Lalu contohnya ini, ada industri minyak sawit, karet, makanan ringan, pengolahan daging, pupuk, tekstil, dan lain-lain. Nah, ini jenis standar baku mutu air limbah yang harus kita ketahui sebagai pedoman atau padanan kita dalam merancang unit pengolahan air limbah. Unit pengolahan air limbah. Pertama adalah standar effluent. Standar effluent itu apa sih? Standar yang memang diberlakukan ketika air limbah tersebut sudah diolah, tapi sebelum dibuang ke lingkungan, ke badan air penerima. Gitu. Nah, aturan ini harusnya apa? Harusnya lebih ketat ya dibandingkan dengan standar aliran atau stream standar. Nah, contoh dari standar effluent itu adalah peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2010 ya, Permen LH tentang baku mutu air limbah bagi kawasan industri. Atau ada lagi peraturan lain seperti Permen LH nomor 5 tahun 2014, ada juga Kepmen LH nomor 112 tahun 2003 tentang baku mutu air limbah domestik. Nah, ketika air limbah tersebut sudah tercampur di media atau badan air, standar lain diberlakukan, yaitu standar aliran atau stream standar, gitu ya. Dan tentu saja kita harus memperhatikan faktor atau konsentrasi pengencer di sini. Karena apa? Tentu saja ketika air limbah tersebut sudah dibuang ke lingkungan, konsentrasinya akan menurun. Karena apa? Mengalami pengenceran, mengalami pencampuran dengan media cair yang dijadikan sebagai media penerima. Seperti itu. Nah, contohnya adalah peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Dan ini standar baku mutu air limbah nomor 5 tahun 2014, seperti yang tadi saya sudah jabarkan, ada 46 jenis industri ya. Dan ini contoh-contohnya, Anda nanti bisa lihat lebih detailnya, ya bisa baca Permen LH nomor 5 tahun 2014 ini dimulai dari industri pelapisan logam, penyamakan kulit, ada minyak kelapa sawit, ada industri karet, tapioka, hingga industri rumah pemotongan hewan, termasuk juga air limbah domestik, ya, yang meliputi ada kawasan permukiman, rumah makan, dan juga asrama. Jadi begitu detail ini ya peraturan lingkungan hidup RI nomor 5 tahun 2014 ini. Berikutnya adalah karakteristik air limbah. Nah, air limbah itu terbagi atau komponen air limbah itu mengandung zat organik, zat anorganik, material terlarut, dan material tidak terlarut. Nah, 4 komponen inilah yang menyusun air limbah sehingga karakteristiknya itu menjadi sulit untuk terurai ketika dibuang ke lingkungan. Nah, tentu saja efeknya apa? Efeknya adalah apabila air limbah tersebut dibuang tanpa melalui pengolahan, konsentrasi oksigen di badan air itu akan semakin menurun, sehingga pencemaran air menjadi tinggi, ya, rentan terjadi pencemaran air. Berikutnya, akibat adanya pencemaran air, ada beberapa organisme yang memang cocok tumbuh pada kondisi tersebut. Contohnya adalah alga. Ya, alga ini ketika konsentrasi oksigennya turun, itu memang cocok karena alga ini membutuhkan adanya konsentrasi nitrogen dan fosfor yang cukup. Konsentrasi nitrogen dan fosfor yang cukup itu terjadi atau meningkat
ketika oksigen di dalam air itu menurun, ya, sehingga terjadi namanya alga blooming atau proses eutrofikasi. Nah, dari sini kita harus mempertimbangkan, harus menganalisis ketika air limbah tersebut dibuang, tentu saja kita harus mengetahui dulu karakteristik air limbahnya. Dengan mengetahui karakteristik air limbah, kita bisa melihat apakah air limbah tersebut butuh pengolahan atau tidak. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat ada proses pemilahan proses dan ada desain pengolahan. Ini nanti yang akan kita kaji. Berikutnya, karakteristik air limbah ini terbagi menjadi 3. Ada karakteristik fisik, karakteristik kimia, maupun karakteristik biologis. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, karakteristik fisik itu adalah seperti warna, bau, padatan, suhu, kekeruhan, ya, seperti itu. Lalu ada karakteristik kimia, ya, seperti material organik, anorganik, gas, ada lagi logam berat, ini masuk ke dalam karakteristik kimia. Lalu karakteristik biologis adalah karakteristik yang melibatkan komponen mikroorganisme di dalamnya. Contohnya ada bakteri, jamur, alga, protozoa. Biasanya karakteristik biologis itu tinggi apabila air limbah itu dalam kategori jenisnya adalah limbah domestik. Karena limbah domestik itu dihasilkan dari limbah manusia, dari feses. Nah, feses ini kan mengandung coliform, ya, total coliform. Dan total coliform ini yang biasanya menjadi acuan utama kita ketika kita mengolah limbah domestik. Dan ini contoh-contoh dari karakteristik fisik yang bisa kita lihat secara detailnya. Jadi karakteristik fisik itu terutama untuk padatan, ya, konsentrasi padatan itu terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu bahan padatan total, ada bahan padatan teruapkan total atau TPS atau total volatile solid, ada suspended solid atau bahan padat terapung, ada total dissolved solid atau bahan padatan terlalu total. Nah, ini beberapa penggunaan yang kita bisa lihat di sini bahwa ketika kita melakukan uji karakteristik dari padatan, penggunaannya itu adalah untuk mengkaji kemampuan pemakaian kembali air limbah, gitu ya. Selain itu, kita juga harus melihat faktor-faktor karakteristik fisik lain seperti warna, bau, dan suhu. Suhu ini menjadi salah satu komponen yang sangat vital, terutama apabila dilakukan pada daerah yang perubahan temperaturnya itu berubah secara signifikan. Ya. Nah, kita harus memperhatikan suhu tersebut. Berikutnya adalah untuk karakteristik kimiawi, kita mengenal adanya namanya BOD. Ada COD, ada nitrogen oksigen demand, ada TOC atau karbon organik total. Lalu ada komponen-komponen kimia lain, ya, seperti klorida, lalu ada sulfur, amonia, dan lain-lain. Dan ini kita juga harus uji, ya, sehingga bisa mendapatkan komposisi yang lengkap gitu untuk karakteristik kimia, fisik maupun juga biologisnya. Ini juga ya, Anda bisa lihat bahwa karakteristik kimiawi itu juga kita harus menguji konsentrasi nitrogennya, amonianya, nitrat, nitrit, dan lain-lain. Gitu ya. Berikutnya ini untuk karakteristik kimia juga masih kita lihat ada alkalinitas, logam berat, dan berbagai macam jenis gas. Lalu pada saat kita belum mengetahui sama sekali karakteristik air limbah yang kita olah, apakah kita harus memilih atau kita pilah-pilah atau kita harus uji semua? Tentu saja ketika kita tidak mengetahui sama sekali karakteristik air limbah yang akan kita olah, kita wajib untuk menguji lengkap karakteristiknya. Mulai dari karakteristik fisik, kimia, maupun biologisnya. Seperti itu. Dan ini contoh dari karakteristik biologis. Jadi ini ada kadar racun, ya, ada total coliform, dan ada
parameter-parameter yang menunjukkan adanya pengaruh dari organisme lain seperti virus, protista, atau tumbuh-tumbuhan. Nah, dari semua parameter utama itu, parameter apa sih yang biasanya dijadikan standar acuan dalam mendesain instalasi pengolahan air limbah? Jadi acuannya ini, ada BOD, ada COD, lalu ada dissolved oxygen, terutama dissolved oxygen ini untuk menentukan kinerja dari proses aerasi di proses biologis sebagai secondary treatment. Berikutnya adalah TSS, Total Suspended Solid. Total Suspended Solid ini menunjukkan jumlah padatan yang ada di dalam air limbah. Gitu. Nah, terkadang TSS ini bisa juga direpresentasikan ke MLSS atau Mixed Liquor Suspended Solid. Nah, ketika kita melihat MLSS, padatan itu tidak hanya padatan yang dibawa oleh air limbah, tetapi padatan yang memang mengandung mikroorganisme aktif di dalamnya. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah konsentrasi kimia lainnya yang perlu kita lihat, ya, tergantung dari karakteristik air limbahnya. Ya, karakteristik air limbahnya, misalnya Anda sudah ketahui lebih spesifik, kita bisa mengetahui atau bisa memilah komponen utama apa saja yang akan kita jadikan parameter monitoring. Karena semua ini, mulai dari BOD, COD, DO, TSS, dan lain-lain ini akan dijadikan parameter monitoring. Akan kita monitor secara teratur, gitu ya. Dan ini karakteristik dari air limbah domestik, ya. Anda bisa lihat di sini bahwa ternyata untuk air limbah domestik, konsentrasi BOD, COD-nya itu memang masih berada di atas baku mutu, sekitar 500 mg COD per liter atau 220 mg BOD, gitu. Sehingga mau tidak mau ketika Anda menghasilkan air limbah domestik, terutama dalam kuantitas yang sangat besar, tentu saja kita harus membuat atau merencanakan adanya instalasi pengolahan air limbah domestik. Dan ini rata-rata timbulan air limbah dari permukiman, jadi tergantung dari tata guna lahan atau peruntukannya, ya. Jadi apabila ada apartemen, itu tergantung dari jenis apartemennya, ada yang high rise atau low rise. Nah, ini kita lihat kalau untuk high rise, air limbah yang dihasilkan rata-rata adalah 35-75 galon per orang per hari. Cukup besar. Lalu untuk rumah itu juga terbagi menjadi 3, ada rumah sederhana, menengah, dan mewah, hotel, dan motel. Jadi tergantung dari fungsi dari permukiman tersebut. Jadi setiap permukiman, setiap jenis permukiman menghasilkan rata-rata timbulan air limbah yang berbeda. Nah, di dalam kenyataannya terkadang kita membutuhkan adanya analisis karakteristik air limbah tercampur. Maksudnya apa? Pada satu kondisi air limbah domestik dan air limbah non-domestik itu sebenarnya bisa dicampur. Tentu saja ketika Anda merencanakan konsep pencampuran air limbah dengan karakteristik yang totally berbeda, berarti Anda pun harus bisa memikirkan konfigurasi yang tepat yang mungkin lebih lengkap, lebih panjang dibandingkan dengan konfigurasi unit pengolahan apabila Anda memisahkan karakteristik air limbahnya sesuai dengan peruntukannya antara domestik maupun non-domestik. Nah, ketika air limbah tersebut sudah dicampur, berarti Anda pun harus menentukan konsentrasi campurannya. Bagaimana menentukan konsentrasi campurannya? Yaitu dengan membuat kalkulasi antara
debit maupun konsentrasi pada setiap jenis air limbahnya, ya, dikalikan lalu ditambah dengan jenis air limbah yang lain untuk debit dan konsentrasinya, lalu dibagi dengan total debitnya, sehingga konsentrasi campuran bisa diketahui. Nah, ini salah satu analisis karakteristik air limbah. Misalnya ada parameter BOD dari limbah domestik maupun limbah industri, dan baku mutunya adalah 150, berarti kita bisa, apabila Anda merencanakan untuk mencampurkan antara air limbah domestik dan industri, berarti Anda menggunakan rumus yang sebelumnya, lalu Anda bisa menghitung dan mencampurkan sesuai dengan konsentrasi maupun debitnya, dan Anda dapat menghasilkan konsentrasi campurannya sebesar 591 mg per liter. Nah, dengan konsentrasi campuran sebesar itu dan baku mutunya ada 150, Anda bisa menghitung efisiensinya. Gitu ya. Dari 591 dikurangi 150 dibagi 591 dikali 100%, sehingga bisa menghasilkan nilai efisiensi untuk BOD adalah 75%. Seperti itu. Berikut seterusnya, apabila Anda mempertimbangkan untuk mencampur air limbah, berarti COD TSS yang terukur untuk konsentrasi domestik maupun industri itu juga Anda harus hitung konsentrasi campurannya. Nah, analisis karakteristik air limbah ini nanti akan menentukan nilai efisiensi. Nilai efisiensi akan menentukan seberapa baik kualitas air limbah yang Anda hasilkan dari unit pengolahan yang Anda sudah bangun. Gitu. Ya. Nah, dengan diketahuinya nilai efisiensi, maka tingkat optimalisasi dari unit pengolahan pun dapat diperkirakan. Jadi Anda bisa memperkirakan terlebih dahulu ketika Anda merancang satu unit pengolahan A, lalu Anda lihat melalui studi literatur bahwa unit pengolahan A itu menghasilkan 60% ya maksimum untuk reduksi satu parameter polutan, berarti Anda bisa memperkirakan dari konsentrasi yang teruji berapa, lalu dikurangi dengan nilai efisiensinya berapa, ya, sehingga menghasilkan nilai akhirnya juga berapa gitu. Nah, apabila nilai akhirnya tidak memenuhi standar baku mutu, berarti nilai efisiensi total itu belum optimal, sehingga Anda harus mengubah sistem konfigurasi atau perencanaan yang sudah Anda lakukan. Nah, di dalam alternatif konfigurasi unit pengolahan air limbah itu bervariasi sangat banyak, tergantung dari karakteristik, tergantung dari kebutuhan, dan terakhir tergantung dari biaya. Gitu. Ya. Nah, Anda bisa lihat di bagian A. Di bagian A ini adalah tipikal dari wastewater treatment plant konvensional. Ya, IPAL konvensional. Yang dimulai dari preliminary treatment, ada primary treatment, ada konvensional secondary treatment, ada tertiary treatment, walaupun ini sifatnya opsional, dan tentu saja harus ada disinfeksi. Nah, ini sebenarnya sistem yang konvensional sekali, gitu ya. Misalnya primary treatment ada screening, ada grid chamber, ada ekualisasi, ya. Dilanjuti dengan primary treatment ada sedimentasi primer, lalu ada unit pengolahan biologis. Dalam hal ini macam-macam juga. Kalau yang di gambar A ini kan adalah unit pengolahan lumpur aktif. Ya, lumpur aktif ini terbagi menjadi dua konfigurasi, yaitu aerobic treatment dan secondary settling. Seperti itu. Dan ini tidak semua di lapangan, ya, untuk skala lapangan, tidak semua konfigurasi itu harus mengikuti sistem untuk nomor A. Tapi bisa diubah-ubah, dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan maupun konsentrasi karakteristik setelah Anda uji. Nah, misalnya di B. Di B ini mengalami perubahan setelah
apa namanya, mungkin ada pertimbangan kompleksitas dari proses dan lain-lain sehingga membutuhkan adanya penambahan unit. Nah, di sini ada modifikasi dari unit pengolahan biologis atau konvensional secondary treatment. Jadi asalnya di sini ada lumpur aktif yang hanya melibatkan satu proses yaitu aerobik. Di sini mengalami penambahan menjadi 3 unit yaitu anaerobik, anoksik, dan aerobik. Unit ini biasanya kita namakan BNR atau Biological Nutrient Removal. Pada beberapa negara unit ini sudah banyak diaplikasikan. Tentu saja dengan kita menambah runtutan dari pengolahan, kita membutuhkan adanya operator yang memang juga harus terampil dalam menjalankannya, yang harus bisa mempunyai feeling of engineering juga dalam mengoperasikan atau memecahkan setiap permasalahan yang ada di dalam unit tersebut. Gitu. Ya. Berikutnya ada lagi untuk apabila betul-betul ya konsentrasi polutannya begitu kompleks, kita butuh lagi ada penambahan tertiary treatment. Nah, kalau yang di bagian A itu kan itu hanya filtrasi, tapi di sini Anda bisa tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ada membran filtrasi, lalu Anda tambahkan lagi RO atau reverse osmosis, ada lagi decarbonization, ya, lalu ada lime contactor dan lain-lain. Jadi ini runtutannya menjadi lebih panjang. Lalu ini yang D, ini sebenarnya tipikal masih sistem konvensional, ya, bagian dari A sebenarnya maupun B, ya. Jadi lumpur yang dihasilkan dari 2 proses sedimentasi, baik sedimentasi primer maupun sedimentasi sekunder, ini harus diolah, jadi tidak bisa dibuang ke lingkungan, gitu. Nah, bagaimana pengolahannya? Pengolahannya melalui thickening, lalu ada proses digester, lalu ada proses dewatering. Nah, setelah proses dewatering ini kita uji dulu karakteristiknya. Apakah memang sudah layak untuk dibuang ke lingkungan dalam bentuk biosolid atau membutuhkan pengolahan lagi, pengolahan lanjutan. Umumnya lumpur yang dihasilkan dari IPAL itu tidak bisa langsung dibuang ke lingkungan atau tidak bisa digunakan sebagai komponen untuk lahan pertanian. Itu tidak bisa, ya, seperti itu. Dan ini estimasi efisiensi unit pengolahan. Jadi setiap unit pengolahan sudah mempunyai semacam standar maksimum nilai efisiensi. Anda bisa lihat di sini bahwa unit pengolahan fisik itu menghasilkan nilai efisiensi yang sangat kecil. Karena memang tidak ada terjadi proses degradasi di situ. Tidak melibatkan proses, itu hanya melibatkan separasi fisik aja untuk memisahkan padatan maupun liquidnya. Kan gitu. Nah, semakin mendekati pengolahan primer maupun sekunder, terutama pengolahan sekunder atau biological wastewater treatment, Anda bisa lihat bahwa nilai efisiensinya semakin besar. Anda bisa lihat di sini lumpur aktif. Nilai BOD-nya bisa mencapai maksimum ada 95%. COD-nya 85%. Adapun trickling filter, itu juga BOD-nya 80%. Nah, bisa dibayangkan bahwa dengan Anda menjalankan sesuai dengan standar operasional yang tepat, pengolahan biologis ini menjadi faktor kunci dalam mereduksi atau mendegradasi kontaminan yang ada di dalam air limbah. Nah, ini contoh perhitungan dan perancangan konfigurasi unit IPAL di sini, ya, bahwa nah ini ada perencanaan. Perencanaannya adalah kita harus memikirkan alternatif unit pengolahan sebelum Anda bisa menentukan pilihan utama Anda. Nah, pilihan terpilih itu berdasarkan dari apa sih? Dari konsentrasi akhir. Ya, perkiraan atau estimasi konsentrasi akhir
berdasarkan dari nilai removal pada setiap unit pengolahan. Nilai removal ini dapat dari mana? Nilai removal ini diperoleh dari sini, dari tabel 6 ini. Gitu. Kita estimasi mungkin adalah nilai removal yang maksimum yang kita ambil dari kisaran nilai terendah maupun nilai yang tertinggi. Jadi kita bisa rencanakan, kita ambil 2 alternatif atau lebih, ya, sehingga kita bisa memperkirakan alternatif mana yang terbaik. Nah, dari sini kita masukkan nilai efisiensinya, ya, bahwa ini adalah konsentrasi yang terukur, konsentrasi polutan Anda, yang terukur di sini ada BOD, COD, dan suspended solid, dan ada persen removal untuk grid chamber ada 5%, berarti nilai removalnya kan bisa kita ketahui. Berarti 5% dari 591 sehingga menghasilkan 29 mg per liter. Sehingga Anda bisa menghasilkan konsentrasinya setelah melalui grid chamber, perubahannya adalah BOD-nya berkurang sedikit, ya, 562 mg per liter. Dalam kenyataannya di lapangan, ini bisa saja menjadi 0%. Gitu. Tapi kita bisa memperkirakan bahwa batas maksimum persen removal untuk grid chamber adalah 5%. Jadi tidak bisa lebih. Gitu. Ya. Tidak bisa lebih, boleh kurang. Gitu. Ya. Nah, di sini Anda bisa lihat alternatif-alternatifnya sehingga Anda bisa membuat opsi hingga unit terakhir. Nah, di sini unit yang terakhir yang terpilih berdasarkan nilai terkecil konsentrasi. Berarti nilai efisiensinya adalah nilai efisiensi yang tertinggi. Ya, berdasarkan ini 591 dikurangi 5 dibagi 591 dikali 100%. Jadi hampir 95%. Sedangkan ini mungkin sekitar 80%. Berarti kemungkinan kita akan mengambil alternatif yang pertama. Dan ini hasil dari alternatif pilihan pertama tadi kita lengkapi dengan adanya unit pengolahan lumpur. Nah, setelah Anda merencanakan konfigurasi terpilih, apa aspek lain sebelum Anda mulai melakukan desain di tahap awal? Pertama adalah Anda harus menentukan kesetimbangan massa. Kesetimbangan massa itu apa sih? Kesetimbangan massa adalah suatu proses untuk mengetahui adanya estimasi konsentrasi substansi yang mengalami perubahan atau transformasi dan juga reduksi di setiap influen atau effluen dari setiap unit pengolahan. Nah, di sini harus mempertimbangkan apa? Harus mempertimbangkan adanya nilai input dikurangi output ditambah adanya penurunan selama proses. Jadi penurunan itu apa? Penurunan dari padatan atau penurunan dari konsentrasi substratnya. Dan itu kita equalkan, kita samakan dengan akumulasi. Akumulasi dari proses input, output maupun penurunan. Nah, di sini Anda bisa lihat dari konfigurasi yang sudah Anda buat, Anda harus mempertimbangkan kesetimbangan massa berdasarkan sebenarnya 3 aspek utama, yaitu debit yang direpresentasikan oleh Q, lalu ada konsentrasi substrat, yaitu konsentrasi polutan. Ya, substrat itu adalah polutan. Kenapa dibilang substrat? Karena Anda bisa lihat di sini, ini ada unit pengolahan biologis. Unit pengolahan biologis akan memanfaatkan mekanisme mikroorganisme. Mikroorganisme akan memanfaatkan polutan tersebut sebagai substrat. Substrat itu sebagai sumber energi mereka. Sehingga mereka dapat berkembang biak. Kan gitu. Ya, sumber energi ini menjadi sumber karbon bagi mereka. Sehingga konsentrasi polutan ini bisa kita bilang adalah konsentrasi substrat. Berikutnya adalah X. X itu adalah konsentrasi biomassa atau konsentrasi padatan. Perlu diperhatikan bahwa ketika Anda menginformasikan kata biomassa di sini, berarti kan biomassa itu adalah adanya keterikatan dengan mikroorganisme. Jadi populasi mikroorganisme itu direpresentasikan dengan biomassa. Nah, tidak semua setiap unit pengolahan itu mengandung biomassa, terutama unit pengolahan sebelum primary treatment.
Jadi kalau di sini screening dan grid chamber ini masih kita bilang adalah konsentrasi padatan. Tapi setelah masuk atau setelah keluar dari sedimentasi primer, masuk ke pengolahan biologis, padatan yang dibawa oleh air limbah itu akan tercampur dengan mikroorganisme yang memang terlibat di dalam proses pengolahan air limbah, sehingga X-nya itu sebenarnya meningkat di sini. Ya, X meningkat karena apa? Karena adanya substrat. Oke, jadi dalam mempertimbangkan kesetimbangan massa itu ada 3. Ada kesetimbangan massa untuk debit, ada kesetimbangan substrat, ada kesetimbangan padatan atau biomassa. Nah, pada setiap unit Anda harus membuat notasi ini. Ya, di sini S0, X0, Q0 dan X0. Berarti di sini pun Anda harus buat S dengan notasi yang berbeda, X-nya juga dan Q-nya juga. Kenapa di sini tidak dicantumkan S maupun X-nya? Karena ini adalah unit pre-treatment, sehingga sedikit sekali terjadinya perubahan konsentrasi biomassa dan substrat, sehingga apabila Anda lihat di sini yang keluar dari screening, S0 di sini di influent itu hampir sama dengan S0 yang keluar dari screening, sehingga terkadang tidak ditulis seperti itu. Ya, dan ini Anda harus buat semua seperti ini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya tadi untuk memperkirakan, untuk mengetahui dan mempermudah proses desain. Ketika Anda mendesain unit sedimentasi, berarti kan Anda harus mempertimbangkan key yang masuk di unit sedimentasi. Key yang di sini akan mengalami perubahan karena ada namanya aliran underflow, aliran yang di bawah ini untuk diresirkulasikan kembali sehingga debitnya meningkat. Ya, berarti apa? Dengan kita membuat kesetimbangan massa, kita bisa mengetahui dengan pasti estimasi dari debit yang masuk misalnya untuk unit sedimentasi primer dan juga estimasi debit yang keluar dari sedimentasi primer. Berikut seterusnya untuk unit-unit yang lain. Nah, berikutnya adalah ini tadi. Jadi tadi saya sudah informasikan bahwa kesetimbangan itu dibagi menjadi tiga, yaitu kesetimbangan padatan, kesetimbangan substrat, maupun kesetimbangan aliran hidrolik atau kesetimbangan debit. Untuk kesetimbangan debit, ini mudah sekali. Jadi, Anda harus memperkirakan debit yang masuk diusahakan harus sama dengan debit yang keluar. Tentu saja kalau Anda lihat di sini, misalnya di screening, Anda harus memperhatikan jalur dari debitnya. Ya, kalau screening keluar dari screening, berarti kan ada 2 aliran yang keluar, yaitu QSC dan QSCW, atau debit yang difungsikan untuk membawa hasil dari field screening, ya, untuk material padat dan lain-lain. Itu juga pasti ada kan debit yang keluar, walaupun sebenarnya sedikit sekali. Sehingga apa? Q0 itu sama dengan QSC ditambah QSCW. Ya kan? Ketika masuk di sini 10, berarti ketika di sini keluarnya 7, berarti di sini adalah 3. Karena apa? 10 sama dengan 7 ditambah 3. Seperti itu. Berikut juga dengan grid chamber. Berarti QSC sama dengan QG ditambah QGW. Nah, berikutnya adalah kesetimbangan massa untuk padatan maupun substrat. Nah, ini mengalami perbedaan. Kalau tadi kesetimbangan debit hanya difokuskan untuk notasinya ada hanya debit saja, tapi untuk kesetimbangan padatan ataupun substrat itu harus mempertimbangkan 2 komponen, yaitu debit dan padatan, yaitu X. Untuk kesetimbangan substrat, debit dan konsentrasi substrat. Gitu. Nah, prinsipnya sama saja. Di sini saya akan melihat meninjau konfigurasi di sini. Berarti apa yang Anda harus lakukan? Anda harus melihat komponen sebelum masuk unit aerasi. Berarti adalah Q, P,
dikali XP untuk keseimbangan padatan. Q dikali X. Berarti ini. Lalu kita lihat yang aliran masih aliran yang utama, ya. Berarti di sini ada QP dikali QP dikali XA. Kalau di sini QA ya, harusnya ini QA. QA dikali XA. Kita ulang, berarti di sini influennya adalah QP dikali XP. Anda lihat di sini influennya adalah QP dikali XA. Atau XA di QA dikali XA. Lalu ini sudah yang untuk aliran utamanya, tapi ada namanya beberapa unit harus mengalami penambahan akibat adanya aliran underflow, aliran resirkulasi. Sehingga apa? Ada penambahan di sini. Ketika ada aliran resirkulasi, berarti ada namanya faktor resirkulasi di sini. Saya tidak akan menjelaskan ini, ada topik lain nanti di bagian pengolahan biologis. Jadi intinya ketika ada aliran resirkulasi, berarti ada faktor resirkulasi bermain di sini. Dan ada faktor Q juga di sini dan ada faktor X juga. Sehingga rumusnya adalah seperti ini. R dikali Q dikali X. Untuk aliran ini. Ya. Kenapa ini ditambah? Karena ada penambahan di sini kan. Ya. Ini ditambah yang di sini. Masuk ke sini. Gitu. Nah, di sini sesuai dengan persamaan di awal bahwa ada perubahan kan. Nah, perubahannya itu apa sih untuk keseimbangan padatan? Adanya peningkatan jumlah biomasa atau jumlah padatan. Kenapa jumlah padatan meningkat? Karena adanya substrat, adanya polutan yang masuk sebagai makanannya bagi mikroorganisme. Sehingga apa? Ini akan meningkat sehingga ditambah delta X. Ya. Jadi hasilnya untuk keseimbangan padatan adalah rumusnya adalah persamaannya adalah seperti ini. Bagaimana untuk keseimbangan substrat? Keseimbangan substrat berarti sama seperti keseimbangan padatan, berarti Anda harus mempertimbangkan Q dan S. Berarti Q dikali S, lalu Anda lihat outletnya, berarti Q dikali S juga dengan variabel yang berbeda. Lalu Anda lihat lagi untuk konsentrasi underflow-nya, aliran underflow-nya, berarti R dikali Q dikali S. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang karena ini melalui satu sistem proses biologis di sini, berarti ada perubahan. Perubahannya apa? Perubahan substrat. Karena yang dilihat adalah keseimbangan substrat. Ya. Lalu apakah bertambah apa berkurang? Tentu saja berkurang. Kenapa berkurang? Karena sudah diutilisasi, sudah dimanfaatkan oleh mikroorganisme sebagai food-nya, sebagai makanannya. Sehingga di sini ada keterkaitan. Ketika jumlah mikroorganisme atau jumlah biomasa meningkat, berarti jumlah atau konsentrasi substrat itu berkurang. Berarti di sini bisa dituliskan minus delta S. Nah, dengan matematis minus delta S ini bisa kita pindahkan kan ke samping sehingga menghasilkan plus delta S. Tapi ceritanya seperti itu, ya, bahwa konsentrasi biomasa meningkat, berarti konsentrasi substrat seharusnya menurun. Oke, dan ini adalah tugas yang Anda harus kerjakan untuk minggu ini. Jadi Anda tolong baca di bagian LMS, ya. Anda tolong baca perhitungannya, ya, pelajari contoh perhitungan keseimbangan massa di unit IPAL di LMS, dan tolong aplikasikan contoh perhitungan tersebut ketika Anda mendesain unit IPAL di praktikum, di responsif IPAL. Oke, saya akhiri. Semoga sehat semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.